Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan mempelajari materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan konsep ekonomi kreatif melalui media video pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif melalui media video pembelajaran. Langsung saja, Ibu akan membahas materi tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif dari tindakan tersebut. Seorang wirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam ekonomi kreatif ini merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif ini juga dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif, dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak. Pemerintah mengidentifikasikan lingkup industri kreatif ada 14 subsektor. Yang pertama, periklanan. Kegiatan ini selalu berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Contohnya produksi material periklanan, promosi, kampanye relasi, pemasangan berbagai poster dan gambar. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Seperti contohnya di galeri, toko pasar swalayan, dan internet. Yang keempat, kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima, desain. Kreatif ini yang berkaitan dengan kreasi, desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, dan lain sebagainya. Yang keenam, fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini selalu berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman, video, dan film. Yang kedelapan, permainan interaktif, game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan. Yang kesembilan, musik. Musik ini merupakan kegiatan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan rekaman suara. Yang kesepuluh, seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan.
Contohnya seperti pertunjukan wayang, tarian kontemporer, musik tradisional, dan lain sebagainya. Yang ke-11, penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan lain sebagainya. Layanan komputer dan perangkat lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data. Yang ke-13, televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Yang ke-14, riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut. Pemerintah juga menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Beberapa hal yang harus dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini adalah ada 2. Ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada beberapa jenis modal yang dimiliki oleh individu, warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ada 7 upaya. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, kelancaran, dan ketetapan dalam pengguna dalam mengakses informasi untuk menjawab kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan informasi yang diinginkan. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor dan calon pelaku ekspor kegiatan ekonomi kreatif, yang ditekankan pada penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan daya saing yang tinggi. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia. Terdiri dari 3 kegiatan pokok. Yang pertama, konvensi, gelar seni, budaya, dan pameran. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif dengan cara mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas citra dan identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, wahana kreatif, sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Dalam peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran ini perlu dilakukan karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi ini mempunyai tujuan untuk merangsang terciptanya formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi-inovasi dalam pengembangannya di dalam ekonomi kreatif ini. Dalam penciptaan identitas produk maupun ekonomi kreatif lokal dan juga nasional, untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif ini dimaksudkan
kepada dunia luar atau negara luar. Penciptaan identitas ini juga dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai top branding. Kesimpulan, ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki pada suatu negara. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif, menunjukkan bahwa pemerintahan menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.